Lalu datanglah Itumo. Apa yang terjadi? Kedua binatang ini mati. Maka keluarlah darahnya. Ititeh. Saksikan di sini cerita Ititeh dan Itumo. Tentu banyak makna dan pesan moral di dalamnya. Ayo sampai selesai. Dikisahkan dua ekor binatang yang mirip bentuknya, namun mereka beda jenis, yaitu Titeh dan Tumo. Dilihat sepintas, memang antara Tumo dan Titeh sulit dibedakan. Ititeh, ia biasanya menyelinap di sela-sela tikar, di bawah bedek, dan tempat-tempat lain yang bisa ia bersembunyi. Namun pada prinsipnya kedua binatang ini adalah memakan darah manusia. Beda dengan kehidupan Itumo, ia selalu biasanya senang menyelinap di pakaian manusia. Terkadang ia ada di bawah bantal, di bawah spray dan selimut. Tujuannya, ketika barang-barang itu dipakai manusia, maka di sanalah ia menghisap darahnya, sehingga ia lebih banyak mendapatkan darah dan badannya pun semakin gemuk. Tiap hari ia berkeliling di antara tempat tidur, di bantal, dan ia akan bangun ketika manusia tertidur. Suatu hari, sang raja sedang tertidur, maka digigitlah oleh Itumo, dan sang raja hanya merasakan gatal-gatal. Lalu ia pun menggaruk-garuk badannya dan tidak tahu apa sebenarnya sumber yang menyebabkan ia gatal. Tumo memang ahlinya untuk menghisap darah manusia, karena ia tahu kapan ia harus melakukannya. Karena setiap hari ia butuh darah untuk mengisi perutnya agar tetap kembung. Ia akan senang sekali kalau ada orang yang tertidur pulas. Tumo ini bentuk badannya agak sedikit berbeda dengan Ititeh. Ititeh badannya agak bulat-bulat, sedangkan Itumo itu masih dekat sekali dengan kutu bentuk daripada tubuhnya, dan dia memiliki sengat semacam di mulutnya untuk penghisap darah. Suatu hari, sang raja datang dari memimpin rapat besar di kerajaan. Sang raja pun pulang, walaupun ia sering merasakan digigit oleh benda yang ia belum ketahui. Raja pun duduk di kursi sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Sang raja bermalas-malasan, tetapi lama-kelamaan sepertinya beliau mengantuk. Dan sambil memikirkan apa yang telah tadi diputuskan di dalam rapat. Tak lama kemudian, raja ingin beristirahat, lalu tidur. Ketemulah kemudian Tumo dengan Ititeh.
Ititih berkata, Hei, Tomo, gimana bisakah kau menolong diriku, Tomo? Badanmu besar, aku ini semakin kurus. Aku semakin diburu saja, dimanapun aku pergi. Manusia selalu memburuku. Ada yang memukul-mukul, ada juga yang memakai racun, disemprotkan, sehingga aku sembunyi dan ketakutan menjadi kurus seperti ini. Tomo, kau adalah teman baikku. Bisakah kau menolongku? Hai, temanku. Titih, kau boleh mengikuti diriku. Sebenarnya, aku tidak memberikan hal ini kepada dirimu, karena aku masih takut. Jangan-jangan apa yang aku berikan nanti menyebabkan saya dan dirimu berbahaya. Asalkan dirimu mau mengikuti petunjukku dan harus mematuhi. Aku selama ini mengisap darah sang raja, tetapi ketika raja tidur. Dan bila kamu melakukannya dengan rakus, maka bahaya pasti akan mengikuti. begitu kata Itomo sambil ragu akan apa yang dilakukan oleh Ititih. Dan benar suatu hari, sang raja tertidur. Tangannya selalu bergerak-gerak karena tidak nyaman. Ititih pun mulai merangkak dan kemudian menggigit sang raja. Makhluk apakah ini yang selalu mengganggu tidurku? Akhirnya raja pun terbangun dan menepuk. Maka keluarlah darahnya. Ititih berdarah. Tak lama kemudian, sang raja pun kembali tidur dan beristirahat di tempatnya. Belum lelap rasanya, entah berapa lama sudah beliau memejamkan mata. Lalu datanglah Itomo. Maka Itomo pun juga tak luput kentara. Wah, inilah sebenarnya penyakitnya. Begitu kata raja. Matilah kamu semua. Itu berkat karena kerakusan dan tidak tahu kapan harus melakukan. Walaupun kesempatan itu ada, kita harus berhati-hati. Akhirnya apa yang terjadi? Kedua binatang ini mati, menjadi musuh manusia dan raja karena keangkuhannya. Nah, begitulah kisahnya. Kalau kita angkuh dan loba, tentu bahaya mengincar.